Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti ditarik ke dua arah yang berlawanan? Di satu sisi, hatimu mendambakan ketenangan, ingin hidup damai jauh dari konflik. Tapi di sisi lain, ada sesuatu di dalam dada. Seperti bara api yang tak pernah benar-benar padam. Seperti lautan yang tenang di permukaan, tapi menyimpan ombak besar di dasarnya. Jika kamu lahir pada weton Sabtu Kliwon, Maka kamu tahu persis bagaimana rasanya. dan untukmu, khusus untukmu, tahun 2026 bukan sekadar penggantian angka di kalender. Bukan hanya tentang resolusi baru atau target karier. Jangan salah sangka. Tahun 2026 adalah tahun ujian batin, tahun pembuktian, tahun di mana semesta akan menagih kedewasaanmu. Sabtu Kliwon, ini adalah weton dengan energi tua, energi yang sunyi, energi yang tidak semua orang mampu memikulnya. Tapi kamu memanggulnya sejak lahir. Malam ini, kita akan membedah perjalananmu di tahun 2026. Kita akan menyelami konflik batin, peluang rezeki, hingga pesan spiritual yang harus kamu dengarkan. Duduklah, tenangkan hati, dan mari kita mulai. Pembukaan. Untuk memahami apa yang akan terjadi di tahun 2026, kita harus kembali ke dasar. Kembali pada hitungan tua yang diwariskan leluhur. Dalam spiritual Jawa, setiap weton memiliki neptu, nilai energi. Sabtu memiliki neptu 9. Kliwon memiliki neptu 8. Jika dijumlahkan, Sabtu Kliwon berada di angka 17. Angka 17 bukanlah angka sembarangan. Dalam tafsir Jawa, angka ini melambangkan kekuatan spiritual yang tinggi. Ia adalah lambang kepemimpinan sunyi. Seorang pemimpin yang tidak perlu banyak bicara, tapi kehadirannya terasa. Wibawanya natural. Namun, angka 17 juga menyimpan beban. Beban karma. Bukan berarti karma buruk, melainkan tanggungan untuk menyelesaikan urusan-urusan lama, luka masa lalu, atau potensi yang belum terrealisasi. Tahun 2026 adalah tahun penuh pergeseran energi. Secara universal, tahun ini menuntut keseimbangan antara logika dan rasa, antara pikiran dan hati. Dan bagi Sabtu Kliwon, ini adalah medan perang utamamu. 1. Watak dasar Sabtu Kliwon. Mari kita lihat siapa dirimu sebenarnya. Watak dasar Sabtu Kliwon. Secara lahiriah, kamu adalah pribadi yang pendiam. Bahkan mungkin terlihat dingin. Orang lain sering salah paham. Mereka mengira kamu angkuh, padahal kamu hanya sedang berpikir. Mereka mengira kamu tak peduli, padahal kamu terlalu peka hingga kadang menyakitkan. Di dalam dirimu ada badai yang tak terlihat. Kamu kuat menahan luka. Sangat kuat. Kamu bisa tersenyum di depan orang yang baru saja menyakitimu. Tapi di balik itu, memaafkan adalah pekerjaan rumah terberatmu. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu merasakan sakit itu terlalu dalam. Sejak kecil kamu sering merasa berbeda. Mungkin kamu lebih suka menyendiri. Mungkin kamu lebih suka membaca situasi daripada menjadi pusat keramaian. Kamu memiliki intuisi yang tajam. Seringkali kamu bisa membaca niat seseorang sebelum mereka bertindak. Inilah anugerah sekaligus kutukanmu. Di tahun 2026, ujian terbesarmu adalah mengendalikan ego dan prasangka. Karena dengan intuisi setajam itu, kamu bisa salah menebak niat baik orang lain. Kamu bisa menutup pintu sebelum seseorang benar-benar masuk. Makna dari tahun ini adalah belajar menerima diri sendiri tanpa topeng. Kamu tidak harus sempurna. Kamu tidak harus selalu kuat. Dan yang paling penting, tidak semua orang punya niat buruk padamu. Jangan biarkan masa lalu membuatmu terlalu curiga pada semua orang. 2. Rezeki and Career. Sekarang kita bicara tentang rezeki dan karir. Sifat dasar Sabtu Kliwon dalam bekerja adalah teliti dan penuh perhitungan. Kamu tidak suka tergesa-gesa. Lebih suka menyusun strategi matang-matang. Inilah kenapa rezekimu seringkali datang tidak dengan cepat, tapi sangat stabil jika kamu sabar menjalaninya. Kamu cocok di bidang-bidang yang membutuhkan kepemimpinan, seperti manajer atau pemilik usaha. Kamu juga sangat cocok di dunia spiritual, konseling, atau penyembuhan karena kepekaanmu yang tinggi. Dunia seni dan kreativitas juga akan menjadi saluran ekspresi yang indah untukmu, serta bidang strategi dan analisa, di mana kecermatanmu menjadi aset utama. Tahun 2026 adalah tahun naik turun. Jangan kaget jika ada fase di mana usaha sepertinya mandek. Ada fase di mana kamu merasa tidak dihargai. Ujian terbesar di tahun ini adalah kemungkinan dikhianati oleh rekan kerja, atau merasa dikhianati. Bisa jadi karena ketidakjelasan peran, atau karena komunikasi yang buruk. Disinilah konflik batinmu muncul. Antara ingin mundur, menghilang, menyerah,
atau melawan dengan sekuat tenaga. Pesan saya untukmu, jangan pernah mengambil keputusan besar saat emosi sedang memuncak. Saat marah, diamlah. Saat kecewa, menjauhlah sejenak. Gunakan intuisimu sebagai kompas. Jangan biarkan gengsi yang berbicara. Ingat, Sabtu Kliwon tidak cocok menjadi pengikut selamanya. Kamu terlahir untuk memimpin. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan di sini. Tapi panggilan itu akan datang. Persiapkanlah dirimu. 3. Keuangan. Dari karier kita beralih ke soal keuangan. Secara alami, Sabtu Kliwon adalah pribadi yang pandai menyimpan uang. Kamu tidak suka pamer kemewahan. Kamu lebih suka menabung untuk jaga-jaga. Sifat waspada membuatmu tidak mudah tergoda oleh gaya hidup hedonis. Namun ada satu kelemahan. Saat emosi sedang tidak stabil, saat hati terluka, kamu bisa berubah menjadi impulsif. Belanja barang mahal yang tidak perlu, atau tiba-tiba mentraktir semua orang hanya untuk mencari validasi, untuk membuktikan bahwa kamu baik, atau untuk menutupi rasa sakit. Di tahun 2026, kamu rawan terhadap dua hal. Tertipu dan terlalu percaya. Bisa jadi ada tawaran investasi dari teman yang ternyata fiktif. Bisa jadi ada pinjaman untuk keluarga yang tidak pernah kembali. Kesalahan fatal yang sering dilakukan Sabtu Kliwon adalah mencampur adukan uang dengan perasaan. Karena sayang, kamu rela rugi. Karena kasihan, kamu rela berhutang. Saya ingatkan, buatlah batas yang tegas. Uang adalah energi. Jika kamu sembarangan mengelola energi ini, karma finansial akan datang menghampiri. Hindari hutang konsumtif. Belilah barang karena butuh, bukan karena lagi sedih. Disiplin finansial di tahun 2026 adalah benteng pertahananmu. 4. Kesehatan. Kita semua tahu tubuh adalah cerminan jiwa. Sabtu Kliwon, kamu rentan terhadap penyakit yang bersumber dari pikiran. Overthinking adalah musuh utamamu. Kamu terlalu banyak berpikir, terlalu banyak mengingat masa lalu, terlalu banyak mengkhawatirkan masa depan. Akibat fisiknya, asam lambung naik, mag kambuh, kepala pusing sebelah, sulit tidur, insomnia. Kamu begadang bukan karena produktif, tapi karena pikiranmu tidak mau berhenti bekerja. Ingatlah, sumber penyakitmu adalah emosi terpendam. Luka yang tidak kamu ungkapkan, marah yang tidak kamu luapkan, kecewa yang kamu simpan rapi. Di tahun 2026, tubuhmu akan menegur jika batin terus kamu abaikan. Mungkin dalam bentuk sakit yang datang tiba-tiba. Mungkin dalam bentuk kelelahan ekstrem yang membuatmu tak bisa bangun dari tempat tidur. Apa solusinya? Perbanyak mengistirahatkan batin. Bukan sekadar tidur, tapi menenangkan diri dari prasangka buruk. Kurangi menyimpan dendam. Maafkan meski pahit itu sulit. Dan yang paling penting, dekatlah dengan alam. Hirup udara pagi. Rasakan tanah. Biarkan alam menyerap racun-racun emosional dalam dirimu. Jangan pernah anggap remeh kelelahan mental. Itu adalah alarm. Dengarkanlah. 5. Percintaan dan jodoh. Sekarang kita masuk ke ruang paling pribadi. Percintaan dan jodoh. Sabtu Kliwon mencintai dengan cara yang dalam. Bukan cinta yang heboh di media sosial. Bukan cinta yang butuh pengakuan banyak orang. Tapi cinta yang diam-diam menjaga. Sekali hati ini terpaut, sulit sekali untuk berpaling. Kesetiaan adalah harga mati. Namun karena caramu mencintai yang begitu intens, kamu sering diuji oleh orang yang tidak seimbang emosinya. Kamu bisa bertemu dengan pasangan yang posesif, karena mereka melihat kedalamanmu sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Atau pasangan yang manipulatif, karena mereka tahu kamu terlalu baik untuk pergi. Tahun 2026 adalah tahun pembuktian hubungan. Apakah hubunganmu selama ini sehat? Atau hanya kebiasaan? Apakah pasanganmu menghargaimu? Atau hanya memanfaatkan kebaikanmu? Di sini konflik batin akan sangat terasa. Antara bertahan karena sudah terlanjur sayang, atau melepaskan karena tahu ini tidak sehat. Inilah maknanya, cinta sejati bukanlah tentang pengorbanan tanpa batas. Cinta sejati adalah tentang pertumbuhan bersama. Jodoh terbaik untukmu adalah sosok yang tenang. Bukan yang meledak-ledak emosinya, bukan yang suka drama, tapi yang mau duduk bersamamu, yang mau mendengar kesunyianmu, dan yang mau tumbuh bersama, memperbaiki diri bersama. Peringatan keras untukmu di tahun 2026. Jangan pernah jatuh cinta karena kasihan. Jangan membangun hubungan di atas rasa iba.
Itu bukan cinta, itu belas kasihan yang keliru. Dan itu akan menghancurkan kalian berdua. 6. Kesalahan fatal. Setiap manusia punya sisi gelap, termasuk kamu. Apa kesalahan fatal yang sering dilakukan Sabtu Kliwon? Pertama, terlalu keras kepala. Saat kamu sudah mengambil keputusan, sangat sulit untuk membuatmu berubah pikiran. Padahal tidak selamanya kamu benar. Terkadang, keras kepalamu hanyalah tameng untuk menutupi rasa takut salah. Kedua, menutup diri saat disakiti. Alih-alih bicara, kamu memilih diam. Alih-alih menyelesaikan masalah, kamu membangun tembok. Orang lain akan bingung, karena mereka tidak tahu apa kesalahan mereka, sementara kamu semakin menjauh. Ketiga, diam tapi menyimpan rencana balas dendam. Ini adalah sisi paling berbahaya. Kamu bisa terlihat baik-baik saja, tersenyum, bahkan bersikap ramah. Tapi di dalam hati, ada skenario-skenario balas dendam yang sedang kamu susun rapi. Energi ini akan menggerogoti jiwamu sendiri. Keempat, merasa paling mengerti segalanya. Intuisi yang tajam kadang membuatmu merasa tahu segalanya tentang orang lain. Kamu lupa bahwa setiap orang kompleks, dan kamu tidak pernah benar-benar tahu isi hati mereka. Di tahun 2026, jika ego tidak dikendalikan, ini bisa menjadi tahun kejatuhan bagimu. Bukan dalam arti gagal total, tapi tahun di mana kamu harus menghadapi konsekuensi dari sikap-sikap ini. Pesan keras untukmu. Kekuatan tanpa kerendahan hati adalah awal dari kehancuran. 7. Saran yang kritik. Maka, izinkan saya memberikan beberapa saran dan kritik untukmu. Belajarlah membuka hati, tanpa harus kehilangan batas-batas pribadi. Kamu bisa tetap hangat, tanpa harus membiarkan semua orang masuk ke ruang pribadimu. Jangan selalu merasa sendirian. Di luar sana, ada orang-orang yang peduli padamu. Ada teman yang siap mendengar. Ada keluarga yang mungkin menunggumu pulang. Kamu tidak sebatang kara. Maafkan masa lalu. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas untuk tenang. Memaafkan adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Jangan bermain api dalam hubungan. Jangan menggoda jika tidak serius. Jangan memberi harapan jika kamu ragu. Energimu terlalu kuat untuk dipermainkan, dan begitu pula perasaan orang lain. Bangunlah relasi yang sehat. Relasi yang didasari rasa saling menghargai, bukan trauma bersama. Jangan mencari pelarian dengan orang yang mirip dengan mantan yang menyakitimu. Dan inilah kritik batin yang harus kamu dengar. Kamu memang kuat, tapi bukan berarti kamu tidak butuh bantuan. Meminta tolong bukanlah kelemahan. Itu adalah keberanian. Bekal hidup dan harapan 2026. Jadi apa bekal yang harus kamu bawa menghadapi tahun 2026? Pertama, kesabaran. Segala sesuatu punya waktunya. Jangan memaksa buah untuk matang sebelum musimnya. Kedua, intuisi sebagai kompas. Percayalah pada firasatmu, tapi selalu cek dengan fakta. Jangan biarkan firasat berubah menjadi prasangka buta. Ketiga, disiplin finansial. Jadilah penguasa atas uangmu, jangan biarkan uang menguasaimu. Keempat, keberanian berkata tidak. Tidak untuk toxic relationship. Tidak untuk tawaran yang meragukan. Tidak untuk permintaan yang melampaui batas. Kelima, spiritualitas tanpa fanatisme. Dekat dengan Tuhan, tapi jangan menghakimi orang lain yang jalannya berbeda. Keenam, kemampuan memaafkan. Ini adalah bekal terberat tapi paling membebaskan. Tahun 2026, jika kamu mampu melewati semua ujian batin ini, jika kamu mampu mengendalikan ego, jika kamu mampu berdamai dengan luka, maka Sabtu Kliwon akan naik derajat kehidupannya. Bukan sekadar sukses secara materi, tapi naik dalam kedewasaan emosional. Naik dalam kebijaksanaan, naik dalam kualitas hidup. Kesimpulan. Sabtu Kliwon bukanlah weton biasa. Ia tidak dilahirkan untuk menjadi pengikut. Ia tidak dilahirkan untuk hidup datar-datar saja. Ia dilahirkan dengan bara di dada dan doa di setiap langkahnya. Maka tahun 2026 ini, jangan ditakuti, tapi sadari. Ujian bukanlah kutukan. Itu adalah cara alam semesta mengasahmu, membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Kesepian bukanlah hukuman. Ia adalah ruang di mana kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri tanpa gangguan duniawi. Luka bukanlah akhir perjalanan. Ia adalah tanah subur tempat kebijaksanaan tumbuh. Kesimpulan. Sabtu Kliwon bukanlah weton biasa. Ia tidak dilahirkan untuk menjadi pengikut. Ia tidak dilahirkan untuk hidup datar-datar saja. Ia dilahirkan dengan bara di dada
dan doa di setiap langkahnya. Maka tahun 2026 ini, jangan ditakuti, tapi sadari. Ujian bukanlah kutukan. Itu adalah cara alam semesta mengasahmu, membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Kesepian bukanlah hukuman. Ia adalah ruang di mana kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri tanpa gangguan duniawi. Luka bukanlah akhir perjalanan. Ia adalah tanah subur tempat kebijaksanaan tumbuh. Refleksi. Hentikan kegiatanmu sejenak. Tarik napas. Dan tanyakan pada hatimu sendiri. Sudahkah kamu berdamai dengan dirimu sendiri? Atau kamu masih sibuk menyalahkan takdir atas semua yang terjadi? Sabtu Kliwon. Mungkin jalan hidupmu memang terasa lebih berat dari yang lain. Mungkin kamu merasa bebanmu lebih besar. Tapi ingatlah, jiwamu juga lebih kuat. Dan tahun 2026 adalah tahun untuk membuktikannya. Bukan kepada orang lain, tapi kepada dirimu sendiri. Penutup. Jika kamu lahir di weton Sabtu Kliwon, jangan pernah takut pada gelap. Karena sejak lahir jiwamu sudah terbiasa berjalan dalam sunyi. Dan di dalam sunyi itulah kamu menemukan kekuatan terbesarmu. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jika kamu merasakan getaran dari video ini, silakan like video ini sebagai bentuk energi baik. Subscribe untuk terus mendapatkan tuntunan spiritual sepanjang tahun 2026. Dan yang paling penting, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Ceritakan padaku, bagaimana rasanya menjadi Sabtu Kliwon? Apa ujian terbesar yang pernah kamu alami? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap kuat, dan berdamailah dengan dirimu sendiri. Salam budaya, salam penjaga weton.